memang penting untuk setiap kegiatan penginjilan itu untuk berhikmat. Jangan sampai semangat dan spirit kerohanian kita justru menjerat kita terkena terhadap ketentuan hukum positif. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita semuanya? Dan para murtadin Indonesia, khususnya murtadin Aceh, dimanapun berada dalam keadaan apapun, tetap berpegang teguh pada firman Tuhan dan berdiri di atas fondasi iman yang benar, serta kita selalu menjaga sikap hati dan motivasi di dalam pelayanan, sehingga pelayanan kita tidak salah di hadapan Tuhan. Nah, kali ini saya kedatangan tamu Bapak Ibu, dan tidak asing lagi di media sosial, di YouTube khususnya, Bang Martin Simanjuntak ya Bang? betul. Bang Martin Simanjuntak, salah satu pengacaranya Bapak Muhammad Kece. Tapi kita tidak membahas masalahnya Bapak Muhammad Kece, Bapak Ibu. Kedatangan Bang Martin kemari kita ingin bincang-bincang. Apa sih yang ingin kita bincang-bincang? Ya. Silakan disimak apa yang ingin kami bicarakan. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Bang Martin, selamat siang. Salam sehat, Bang. Salam sehat. Haleluya. Ini sebenarnya pertemuan kita sudah dari jauh-jauh hari ya, Bang ya. Cuman baru ya di siang hari yang indah ini akhirnya kita bisa bertemu. Saya ingat momen waktu pada saat kita teleponan Bang, sampai hampir 2 jam ya. 2 jam lebih. Dari ngomongin masalah informasi-informasi terkini sampai dengan kita ngebahas mengenai iman ya. Dan pengajaran. Banyak ya, saya bilang ya, ilmu-ilmu baru yang saya dapat. Dan akhirnya saya juga menyampaikan pandangan saya terhadap khususnya ya masalah keimanan yang ada di Indonesia ini. Dari situ saya berpikir bahwa Bang Pendi ini ternyata seperti pada saat pelayanan itu tidak seperti itu gitu, terlalu serius gitu kan. Ternyata fleksibel juga orangnya. Makanya saya bilang kalau misalkan Bang Pendi nggak sibuk nih, mungkin kita bisa nih teleponan terus, mungkin seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Iya. Cuman kan saya tahu bahwa rutinitas Bang Pendi itu kan sebagai penginjil lumayan padat ya. Jadi gimana sih awalnya kalau kita bisa sampai ketemu hari ini Bang? Yang pertama sekali setelah Bapak Kece ditangkap Bang. Yeah. Nah habis itu Abang termasuk salah satu tim pengacaranya Bapak Muhammad Kece. Itu pertama. Yang kedua, saya melihat Abang itu berbeda dengan orang-orang yang saya kenal ya. Yeah. Baik dari segi pandangan Abang mengenai hukum yang berlaku di Indonesia ini, mengenai hukum penistaan agama, sampai mengenai Islamologi. Yeah. Nah, yang saya senang sebenarnya Bang, bukan masalah hukumnya, saya tidak mau tahu masalah itu ya Bang ya. Yang saya senang dari Abang itu satu, banyak banget Abang tahu mengenai Islamologi. Yeah. Nah, bahkan yang saya tidak tahu jadi tahu. Yeah. Walaupun saya dari mayoritas dulunya ya. Walaupun saya pernah di mondok di pesantren, tapi ada hal-hal yang tidak saya ketahui. Yeah. Tapi Abang ketahui. Ini tidak luput daripada belajar ya, daripada pengetahuan. Nah, akhirnya sebagaimana Abang bilang tadi, saya juga berkata, "Bang, boleh nih kalau kapan ada waktu kita bisa teleponan sesering mungkin. Yeah. Bahkan ayo dong kita cari waktu kita bisa ketemu." Akhirnya hari ini Bapak Ibu, Bang Martin datang ke tempat saya. Akhirnya kita ketemu Bang. Ini saya mau tanya dulu Bang Pendi nih. Bang Pendi nggak takut datanya nanti saya jual ke orang lain nih? Karena memang begini Bang. Saya jarang bawa. Bukan jarang ya, nggak pernah saya bawa orang ke rumah, nggak pernah. Dikarenakan saya murtadin. Dan juga pelayanan saya kan seperti Abang tahu bagaimana pelayanan saya. Jadi bagi saya tidak mungkin saya bawa orang ke rumah itu, bagi saya itu nggak mungkin banget ya.
Nah, tapi seperti tadi, saya melihat abang itu berbeda dengan yang lain ya. Dan saya ingin belajar banyak bang sebenarnya, baik mengenai hukum, apa yang mana yang tidak boleh saya sampaikan di media sosial dan mana yang yang bisa ya, mana yang tidak bisa dan mana yang bisa. Tapi di balik itu semua seperti saya bilang tadi, Islamologi abang itu hebat, luar biasa. Dan saya tidak takut bang, tidak takut. Saya hanya satu yang saya takutkan, saya tidak melakukan penginjilan. Ini sebenarnya yang saya takutkan, dan ini yang saya hindari, bahwa saya harus melakukan penginjilan dimanapun saya berada. Saya harus melakukan penginjilan, dan yang saya takutkan, saya tidak bisa melakukan penginjilan. Mengenai abang bocorkan data saya, silakan aja bang. Tapi saya percaya sama abang. Saya Bang Pendi ya, saya ini orang yang selalu hidup dengan perkataan ya. Jadi saya ini kalau bisa saya bilang ya, orangnya terlalu kaku. Jadi ketika orang menyampaikan sesuatu, itu berarti anggapan saya, kamu harus komitmen dengan hal itu. Karena saya pribadi adalah orang yang ketika berucap, saya akan bertanggungjawabkan. Apapun resikonya, ketika saya sudah berucap, ketika saya sudah melakukan suatu komitmen, itu akan saya lakukan. Apalagi jika saya diberikan kepercayaan. Pantang hukumnya bagi saya untuk mengkhianati ataupun tidak menjalankan komitmen itu. Jadi terima kasih Bang Pendi mau mempercayai saya ya. Karena kita ini kan saudara dalam iman ya Bang ya. Betul. Saudara dalam roh juga. Betul. Abang Pendi bisa percaya kepada saya bahwa apapun yang Bang Pendi sampaikan ke saya, itu tidak akan pernah saya bocorkan kepada orang lain. Ini semakin menarik nih pembicaraan kita jadinya. Memang di negara Kesatuan Republik Indonesia ini berbeda dengan negara-negara lain. Tadi mengenai pengkabaran Injil ya. Memang yang namanya mengabarkan Injil itu adalah bagian dari kebebasan beragama. Namun memang kembali lagi bahwa selain kebebasan beragama, bahwa negara ini juga memiliki hukum positif. Oleh karena itu memang penting untuk setiap kegiatan penginjilan itu untuk berhikmat, supaya jangan sampai semangat dan spirit kerohanian kita justru menjerat kita terkena terhadap ketentuan hukum positif. Oleh karena itu ya, saya butuh siraman rohani juga dari Bang Pendi. Oke lah, misalkan tadi Bang Pendi bilang bahwa Bang Pendi juga banyak mau menyerap ilmu dari saya. Sebaliknya saya juga banyak yang mau saya ambil dari Bang Pendi, karena kita ini kan hidup di dunia ini terbatas Bang. Betul. Makanya saya percaya ketika kita punya ilmu itu harus kita wariskan kepada orang lain. Betul. Bagaimana caranya melalui multiplikasi, kaderisasi, sehingga ke depan apa yang kita punya itu bisa diserap dan justru bisa dikuatkan lagi dengan penemuan-penemuan terbaru nantinya oleh generasi berikutnya. Ya. Saya percaya bahwa Indonesia ini adalah rumah bagi 6 agama dan juga kepercayaan yang lain. Jadi saya berpendapat bahwa kita semua di sini memiliki hak yang sama Bang. Jadi bukan karena kita berbeda agama itu menjadi alasan kita untuk membenci agama lain. Betul. Karena sesungguhnya ya agama itu kan bisa dibilang ya pesan yang ditangkap oleh manusia. Mengenai kepastian ya hanya Tuhan yang tahu ya. Betul. Kalau kita melihat itu dari kacamata universal. Tapi kalau misalkan kita memandang dari perspektif ataupun terminologi kepercayaan kita, ya kita punya jawaban masing-masing. Nah, benar. Inilah jangan sampai dibenturkan di dalam bingkai NKRI ini. Benar. Nah, kalau begitu Bang Martin, apa sih yang harus dihindari di dalam YouTube ini Bang, di media sosial? Contohnya saya sebagai penginjil, kadang-kadang saya juga lepas kontrol Bang. Nah, apa yang harus saya hindari Bang, sehingga saya tidak terkena dengan hukum? Ya. Yang pertama, yang pasti kita tidak boleh menjelekkan keimanan orang ya. Di Indonesia itu memang seperti yang saya bilang sebelumnya ya, bahwa memang ada suatu ketentuan hukum di mana mengatur terhadap ujaran kebencian dan penodaan agama. Nah, kalau kita mau menggunakan jerat ini sebenarnya ini sesuatu hal yang bisa dibilang pasti dan tidak pasti. Kenapa saya bilang begitu? Karena contohnya saja ya, orang yang menghina kekristenan, ya, orang yang menghina kekristenan dari agama Islam itu saat ini yang diproses baru hanya Ustadz yang Yahya Waloni, ya kan? Nah, ini pun belum putus
kekuatan hukumnya belum ada, belum menjadi suatu keputusan hukum yang tetap. Nah, apa sih hubungannya? Tentu ada. Selama ini kan kalau orang Kristen itu kan hanya menggunakan hak jawab, dan itu pun sebenarnya tidak masalah, karena kan yang di dalam undang-undang ITE dan penodaan agama itu kan ada tanpa hak ya. Nah, ketika ada seseorang yang menyerang ataupun mengupas agama kita, tentunya sebagai umat yang memiliki kepercayaan terhadap agama tersebut, kita memiliki hak jawab untuk menjawab statement-statement ataupun pengajaran-pengajaran yang salah dari pokok-pokok agama kita. Berarti apa yang mereka bengkokkan kita punya hak untuk meluruskan. Boleh. Oleh karena itu ya, sebenarnya semakin sering orang-orang di luar kekristenan membahas mengenai agama Kristen, justru disitulah momentum kita untuk mengabarkan yang benar. Benar. Nah, terus Bang, yang tidak boleh dilakukan oleh seorang penginjil seperti saya Bang ya di media sosial itu apa sih Bang? Ya, jangan pernah kita melecehkan ataupun menodai agama ataupun kepercayaan orang lain. Intinya gini, Bang Pendi, kita jangan pernah lompat pagar, dan juga jangan pernah menyampaikan sesuatu hal yang tidak ada dalilnya. Okay. Selagi masih ada dalilnya sih saya pikir ya, dan kita tidak menafsir, itu masih fair lah menurut saya. Oke. Selama itu masih dalam hal kewajaran, ya, itu masih bisa ya Bang ya. Ya. Kalau yang tidak boleh itu jangan sampai kita menyampaikan Injil sehingga membuat orang yang mendengar apa yang kita sampaikan itu terluka hatinya. Betul. Karena gini Bang Pendi ya, saya percaya gini loh. Tentu kan ini kan kalau masalah penginjilan, Bang Pendi ini pasti pengalamannya udah bisa dibilang udah makan asam garam lah ya. Menurut saya ketika kita mau menginjili ataupun mengabarkan kabar baik gitu ya terhadap orang-orang yang belum mengenal Yesus, yang pertama kali kita menangkan tuh hatinya dulu Bang. Betul. Hatinya dulu. Jadi sulit kita, menurut saya pribadi ya, sulit kita sampaikan kabar kebenaran terhadap orang yang belum percaya, tapi dia pun belum percaya sama kita. Kenapa saya bilang begitu? Saya akan berikan 2 contoh Bang. Ya, yang pertama, saya dulu waktu pada saat masih kecil ya, itu punya teman. Jadi dulu karena saya anggap teman-teman ini dekat, saking dekatnya kita tuh sering olok-olokan, bercanda yang olok-olokan gitu. Dan kebetulan yang kita olok-olok itu adalah kepercayaan masing-masing. Di kami itu tidak ada yang tersinggung Bang. Tidak ada yang bilang itu penodaan agama, nggak ada. Karena kenapa? Karena konteksnya kita ini bersahabat. Ya. Nah, saya berpikir jika yang mengatain itu bukan sahabat saya, mungkin saya akan marah. Sebaliknya, ketika saya bukan sahabat mereka, saya mengolok mereka balik gitu, pasti mereka akan marah. Benar. Nah, di sini kan berarti kan tidak marah itu bukan karena perkataannya, tapi karena kita ini bersahabat. Akhirnya kita bisa saling toleransi. Nah, yang kedua, ini saya gunakan contoh ya, penginjilan yang sukses dulu di kampung halaman saya. Ketika Nommensen datang dari Jerman ke Indonesia, itu sudah dengan persiapan yang matang. Pak Nommensen ini bisa bahasa Batak, mengerti budaya Batak. Jadi sudah bisa dibilang ya sudah dengan persiapan yang matang, well prepared. Ketika dia datang itu sudah bisa berkomunikasi dengan orang-orang suku Batak yang pada saat itu masih dalam kepercayaan pagan ya, ataupun menyembah aliran kepercayaan tradisional. Karena bisa bahasa Batak, mereka merasa dihargai dan mereka menganggap bahwa orang bule ini yang kulitnya warnanya berbeda dengan kulit orang Batak itu adalah bagian dari budaya mereka karena bisa ngomong satu bahasa. Nah, menurut Bang Pendi bagaimana? Apakah yang saya sampaikan ini pernah juga menjadi suatu pengalaman buat Bang Pendi ketika melakukan penginjilan di pedalaman gitu? Sama Bang.